Pak Hartono melihat begitu ya dengan volatility global yang juga saat ini terbilang cukup tinggi, lalu juga ada konflik geopolitik saat ini yang terbaru India dengan Pakistan, apakah hal-hal tersebut juga cukup mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya di sektor sawit? Tapi kalau kita lihat di pernyataan Ketua Umum GAPKI ini juga belum terlihat adanya dampak yang cukup negatif terhadap kinerja sektor sawit saat ini. Bagaimana kalau dari point of view Anda, Pak Hartono? Okay. Kalau dari perusahaan kami, SSMS, itu sebenarnya kalau kita lihat tarif war antara China sama US, itu sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan ya buat seluruh Indonesia. Karena ekspor kita ke Amerika ya is less than 5%. Ya. Memang kita punya pasar ekspor tuh ke India sama Pakistan. Ya. Memang ada sempat orang pikiran, wah bagaimana kalau dua negara ini go into real war. Tapi ya bersyukurlah ya. Kemarin kita udah lihat India sama Pakistan ceasefire, jadi kita boleh mulai optimis lagi bahwa expectation pembelian dari India sama Pakistan menurun, ya kita harap tidak kejadian ya karena sudah ceasefire. Dan kalau saya bicara sama teman-teman kayak di beberapa organisasi, kalau sampai dua negara masuk perang pun, sebenarnya demand ada, yang terdampak tuh logistik cost-nya saja. Logistik cost ya. Jadi mungkin shipment cost yang agak mahal ke India atau Pakistan, tapi demand tetap ada, kurang lebih gitu. Tapi bersyukurlah dua negara ini sudah ceasefire ya, sudah come to agreement. Oke, baik. Kalau memang dilihat begitu ya, ketidakpastian ini cukup terjadi sebetulnya tiba-tiba begitu ya Pak. Kalau misalnya memang hari ini dikatakan belum terjadi dampak negatif, adakah juga peluang dampak negatif lainnya yang bisa saja terjadi di depan mata nanti? Oke. Makanya gini, kita sebagai perusahaan sawit ya, mungkin ya yang terbaik lah kurang lebih kayak gitu. Yang kita fokuskan tuh bukan what if ya. What if itu dampaknya kan ke harga. Betul. Benar ya. Sama juga kalau kita ngomong volume itu kan ada dampak dari cuaca, benar gak? Jadi kalau kita sebagai perusahaan yang sehat, apalagi TBK ya di mana kita banyak shareholder, yang kita utamakan adalah cost. Cost satu-satunya faktor yang bisa kontrol ya. Jadi mau global environment bullish apapun, yang kita sebagai perusahaan kita selalu fokus on cost efficiency dan cost control itu sangat penting ya. Oke, baik, dengan tentunya cost efisiensi, tentu strategi apa yang juga bisa diberlakukan begitu Pak Hartono dalam hal ini dalam segi mendukung upaya cost efisiensi perusahaan di sektor sawit? Oke, jadi gini, yang saya utamakan di timnya saya ya, itu satu, efficiency dan productivity is a must ya. Contohnya, kita juga mesti belajar dari beberapa konglomerat yang top lah, khususnya mungkin konglomerat Jepang ya. Dari pembelian sourcing pupuk pun kita selalu apply just in time management ya. Jadi kita modal kerja nggak perlu hambur-hambur stok pupuk yang berlebihan ya. Just in time itu ada fake cost-nya ke kita ya. Sama productivity ya. Jumlah karyawan di lapangan itu berapa panen setiap hari ya. Sama yang paling penting itu kebocoran tidak boleh kejadian ya. Kalau ada isu kebocoran ya kita tindak langsung ya. Karena itu seharusnya kan output nama produknya perusahaan, kenapa bocor, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, you have to do something serious on that issue as well. Ya, kalau enggak ya kita sebagai perusahaan pasti merasa nggak diuntungkan lah, kurang lebih kayak gitu. Ya. Oke, baik. Secara prospeknya industri sawit tanah air kita, apakah masih cukup prospektif begitu ya di saat ini, yang mana juga kita pahami bersama bahwa memang tingkat produksi sawit dalam negeri kita juga bergerak ya cukup stagnan saja, Pak Hartono. Jadi gini, Bram, kalau kita lihat dunia sawit, yang saya selalu bilang sama investor, analis, banker ya, kita selalu harus lihat, saya encourage mereka, ikut ke acara Palm Oil Conference di Bali, di KL, di India ya, kan itu bagus. Jadi kalau kita ngomong industri sawit, kita mesti selalu ngomongnya edible oil. Ya, itu ada soya, ada palm oil, soya oil, tripe oil, sun oil. Ini 4 major ini ya. Ini 4 ini boleh kata substitutable lah, ya bisa serve as alternate. Nah, balik jawab pertanyaannya Bram, prospek kedepannya apa? It's very bullish, ya. Karena itu pakar-pakar yang di acara Palm Oil Conference itu semuanya bullish terhadap palm oil. Kenapa? Kalau kita lihat increase in demand atas 4 kategori ini, 4 kategori edible oil, sama increase in supply,
increasing demand sama increasing supply ada discrepancy-nya. Selalu demand-nya melebihi supply-nya. Imagine this, kalau kita mau main sawit kan mesti tunggu 4 tahun dulu baru ada minyaknya, benar nggak? Betul. Ya kan? Nah, jadi increasing supply-nya playing catch up sama increasing demand-nya. Nah, jadi situasi increasing demand versus increasing supply, ini discrepancy-nya it will be there for the next maybe like 6 years, 7 years. Ya, karena supply-nya selalu play catch up nih. Ya, terhadap 4 macam edible oil ya, bukannya palm oil ya, edible. Ya. Selama 4 ini play catch up ya, kita boleh bilang palm oil juga ikut aman lah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, baik. Tentunya itu juga menjadi peluang Pak Hartono ya, dengan increasing demand yang cukup tinggi di tengah supply-nya yang juga masih ada masalah terkait tingkat produksinya. Apa juga hal yang kiranya perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi sawit di tanah air kita? Apa masalahnya di sana? Oke. Kalau kita sebagai perusahaan ya, ini bukannya kita bangga-banggakan, ya ini dilakukan oleh sesuatu research house di Malaysia. Itu kalau mereka rate a company seluruh yield, fruit yield per hektar, sama oil yield per hektar, ya. Jadi kita sebagai negara juga nggak mungkin kan siap tambahin lahan terus ya, benar nggak? Lahan sama, tapi yang penting pohon kita itu buahnya tambah nggak? Ya kan, buahnya bagus nggak? Karena ujungnya kalau buah waktu kita olah dan peras itu minyaknya keluar nggak? Jadi ada 2 faktor penting di dunia sawit, fruit yield sama oil yield. Ya, nah kalau kita kemarin di tahun 2022 itu di rate sama one of the research house in Malaysia, SSM is the number 1 fruit yield sama oil yield company. Ya, kita punya fruit yield 25 tons per hektar on average, oil yieldnya 5.7 tons per hektar. Ya. Yang paling baik itu adalah dari Malaysia, United Plantation. Ya, mereka bisa 27 tons per hektar fruit yield, sama oil yield bisa 6 tons per hektar. Ya. Jadi kalau kita mau di dunia sawit, ya kita jangan ngomong seberapa luas kita manage. Seberapa banyak you punya luasan produksi minyak gitu loh. Paham ya?